duit, Pak. Nggak ada, Pak. Maaf, Pak. Buat tempat ibadah. Loh, bukannya sudah ada? Biar dibalas sama Tuhan di akhirat. Ya, nggak apa-apa lah. Itu urusan pribadi saya. Kalau di jalan, boleh nggak kayak gitu? Macet. Tapi yang memang daerah macet yang dicari. Gitu. Kalau daerah sepi, Nggak siapa. kalau macet taruh lu berdiri tengah tol aja udah lo. Yo. Menambah kemacetan. Udah macet, menambah kemacetan. Ya. Gue setuju dengan Deddy Mulyadi. Dilarang membuka saluran sumbangan ibadah di jalan. Ya. Setuju. Ya, gue nggak bilang satu agama tertentu ya, tapi ya. Ya tahu lah. Ya. Yang mana? Ya artinya kan gini, saluran itu sebenarnya kan ada internal aja, gitu loh. Ya kan? Nggak perlu mesti di jalan. Sekarang udah bisnis digital. Ya. Dikasih aja QR code sumbang, udah. Iya. Masuk kepada tinggal banknya akan mengklarifikasi bahwa ini bukan individual, tapi ke yayasan. Iya. Selesai udah. Jadi ketika lu kris, cekrek, kalau bacaannya Hidayatul Wahid, jangan. Ya. Orang gitu kan. Tapi kalau yayasan, HNW, boleh lah. Boleh. Yayasan. Atau ke Basnas. Iya. Oke lah. Kan jelas itu lebih apa ya? Lebih proper, lebih intelektual, lebih keren. Lebih kekinian. Betul. Tempel di semua. Jadi lu kalau masuk ke Indomaret lu tempel aja itu. Kris. Udah, nggak usah buka-buka box segala macam. Lagi di tengah jalan. Yang di Indomaret gue nggak pernah bayar, nggak pernah nyumbang, lagi di tengah jalan. Zamannya kris sekarang, zamannya dompet digital. Jelas ada iklan kan, dompet digital duafa. Udah jelas tuh, masa dompet digital duafa dia masih minta cara manual dengan jalan. Ya mungkin ada pihak yang tidak mau hal itu, ya kan? Ada yang mau. Nah, yang tidak mau kenapa? Kan gitu, kan tidak terkontrol. Pertanggungjawabannya kan gini loh, setiap orang yang nyumbang, berarti kan dia punya saham gitu dong. Iya. Dia lah komisaris, stakeholders. Iya. Jika gua nyumbang itu, boleh gua datang ke masjid tidur sana, mana boleh? Nggak boleh. Bukan komisaris di situ. Ya, tapi kan pola pikirnya, konsepnya bukan begitu, coy. Tapi walaupun tidak stakeholder lah, tetap harus ada pertanggungjawaban kan. Gitu. Gimana gitu coba dong? Cengkleng, bawa masuk, siapa yang ngitung? Nah, itu maksud Kang Deddy, mungkin itu juga. Kalau mau benar-benar jujur dan transparan, setiap hari orang yang berada di situ, yang tengah jalan itu dapat uang berapa, mereka ngetik tuh berapa sekarang. Kasih pengumuman juga. Kasih pengumuman. Hari ini sekian. Ya, jadi ketika dia begini, dia pas kasih pengumuman transparansi. Setelah mau tutup. Laporan keuangan. Iya, kan penerimaan sekian. Kan ada nggak selama ini? Ada, begini-begini aja. Terus seminggu atau berapa hari kemudian terkumpul sekian, pemakaian sekian, ada nggak di tengah jalan kayak gitu? Kan nggak ada. Nah, itu yang mau tertibkan Kang Deddy gitu. Jadi laporan keuangannya kan makanya ada internal, di dalam aja. Udah pembukuan apa segala macam kembangannya, nggak usah di jalanan. Itu sih maksudnya kalau gua ngeliatnya gitu. Kalau kris langsung rekon gitu. Ya, kalau kris. Artinya kita manual dulu deh sebelum kris. Nanti mungkin akan kembangkan pasti kris gitu loh. Cuman ke dalam bangunan dulu lah, organisasi dulu nih. Gimana nih yang misalnya mau bangun kan di sini. Nah, di sini ditampung, jangan di jalan. Enggak takut malu soalnya ketika bikin laporan keuangan 100.000 rokok 3 bungkus. Udah hampir plus. Aset. Ini malah buat
cari makan. Gaplek. Ya mungkin itu juga yang dihindari. Perlu dong. Karena kan laporan selama ini nggak ada. Kita manusia, coy. Iya. Iya kan? Perlu di situ sih sebenarnya. Pikiran kan bisa macam-macam, bukan mau nuduh. Curiga boleh. Si Kang Dedinya mungkin gitu. Atau mungkin kan ini sumbangan udah 10 tahun kok nggak kelar-kelar ini. Oh iya, itu dekat rumah bos. Nah, itu kan ya bisa jadi kan jadi pertanyaan kan. Dari tahun kapan gitu kan ada terus. Kemarin 2012 dia baru berhenti 2024. Ya. 12 tahun. 12 tahun, gila. Baru berhenti. Mungkin udah ini kali ketuaan orang-orangnya. Satu itu, kedua juga uangnya kemana kan pertanyaannya gitu. Gue ngeliat ada masjid yang dibangun di situ. Ya mungkin di dalam sana kita nggak tahu, Gue cek apa nggak ada. Ya itu yang mau dihindari ya. Sumbangan-sumbangan nggak jelas dan juga banyak kan dulu ada ketahuan tuh sama polisi juga sempat tuh. Yang kalau Depok apa daerah Depok apa Jaguar ya? Ya Jaguar. Nah, pemalsuan minta sumbangan ternyata bohongan. Yayasan yang nggak ada apa yang nggak ada dicek nggak ada. Ya, gini loh, kalau sorry gue komparasi, kalau ada misa di gereja Katolik atau Protestan, itu ketika selesai ibadah kan ngecek tuh berapa sumbangan. Iya. Ya kan? Itu kalau Paskah bisa sampai 300 juta loh. Iya, gini lah. Christmas bisa sampai 1 M loh sumbangan. Ada ini. Sekarang gini ya, kita suruh Ya. komparasi jemaat yang sumbangan di masjid itu kan berapa puluh kali lipat dari jumlah orang-orang yang di gereja. Iya. Harusnya bisa sampai triliunan dong kalau semua orang nyumbang dibagi-bagi. Iya. Nggak, logikanya aja gini loh. Ya, iya itu satu. Teman gua mau kasih contoh biar lebih jelas. Kan dulu ada kasus yang rumah sakit apa itu? Cewek rumah sakit yang di Alam Sutra. Akhirnya orang GoFundMe itu apa nyumbang 50 rupiah, 100 rupiah, 2.000 gitu. Sekian M. Ada berapa puluh orang, berapa ribu orang ini sekian M. Ya artinya kan ada laporannya. Laporan keuangannya jelas apa segala macam. 50 rupiah itu bisa. Kan masalah nominal cuy. Ya gereja berapa orang sih? Nggak sebanyak. Puluhan ratus palingan. Iya. Itu cerita itu. Ketika Paskah bisa sampai 300 juta dikumpulin. Ya. Perpuluhan namanya. Kalau perpuluhan beda. Jadi nanti ada kolektor. Kolektor itu untuk nanti jadi ini pula kan. Apa ininya lah. Terus nanti ada kalau misalnya ada acara mau Natal nanti siapa yang mau sumbang kasih lah gitu. Beda lagi. Ya sumbangan lah 100.000 kayak 50.000 kayak tiap kapan ada. Jadi nanti mau Natal nanti mungkin ada pengusaha yang kaya dia kasih berapa. Nah, KDM Kang Dedi itu mungkin di situ dia mau ngelihat. Sampai dana itu cuma buat tipu-tipuan. Betul. Rokok 3 bungkus. Ya tidak menuduh tapi ya curiga yuk. Lapor kalau udah kayak gitu harus laporan keuangan harus ketat, nggak ada main-main. Mau soal pembangunan rumah ibadah kayak pembangunan sekolah kayak rumah sakit. Masalah keuangan, pembukuan, berapa diterima hari ini, berapa pengeluarannya hari ini. Jelas cash flow-nya harus jelas. Nah, ini kan nggak ada selama ini. Ya seperti itu tadi daerah lu ini. Berapa? 12 tahun. 12 tahun rumah udah bangun berapa itu? Mungkin ini arah KDM belajarlah dari para yang punya sumbangan, belajar dari para umat Katolik Kristen bagaimana keuangan. Iya umat-umat yang lainnya juga kan Tapi sampai minoritas. menjadi murtad.